Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naga Channel, tempat di mana kita membahas sejarah Islam dengan cara yang menarik dan penuh hikmah. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, Perang Badar, yang terjadi pada tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Apa yang membuat perang ini begitu penting? Dan bagaimana umat Islam yang jumlahnya sedikit bisa meraih kemenangan besar? Yuk kita simak. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ancaman dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy tidak hanya menolak dakwah Islam, tetapi juga mengambil alih harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Nabi Muhammad SAW kemudian merencanakan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai bentuk balasan atas kezaliman mereka terhadap kaum muslimin. Namun, kafilah tersebut berhasil lolos dan meminta bantuan ke Mekah. Maka, Quraisy pun mengirim pasukan besar sekitar 1.000 orang untuk menghadapi Nabi dan pasukannya di sebuah tempat bernama Badar, sekitar 120 km dari Madinah. Pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang, dengan perlengkapan yang sangat terbatas, hanya beberapa pedang, baju besi, dan sekitar 2 ekor kuda. Sementara itu, pasukan Quraisy datang dengan lengkap, 1.000 tentara, 100 kuda, dan 600 perisai. Secara logika militer, ini adalah pertandingan yang sangat tidak seimbang. Namun, semangat juang para sahabat sangat tinggi. Mereka yakin bahwa Allah akan menolong mereka sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri berdoa dengan penuh harap kepada Allah sebelum peperangan dimulai, yang berbunyi, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu." Pertempuran terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Diawali dengan duel 1 lawan 1 antara para pemuka Quraisy dan pasukan Muslim. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Harits mewakili pasukan Islam, dan mereka berhasil mengalahkan lawan mereka. Setelah itu, perang pun pecah secara total. Meski jumlahnya lebih sedikit, pasukan Muslim bertempur dengan strategi dan keyakinan. Menurut riwayat, Allah mengirim bantuan malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Maka aku bersama kamu, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman." Dan hasilnya, pasukan Quraisy kocar-kacir. Sekitar 70 orang dari mereka tewas, termasuk pemimpin-pemimpin penting seperti Abu Jahal, dan 70 lainnya ditawan. Sementara dari pihak Muslim, hanya sekitar 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan dalam Perang Badar menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Umat Islam yang sebelumnya dipandang lemah, kini diakui kekuatannya. Kepercayaan diri kaum muslimin meningkat, dan pengaruh Islam mulai menyebar luas di Jazirah Arab. Kaum Quraisy pun mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa meremehkan kekuatan pasukan Islam.
Selain itu, perang ini juga menunjukkan pentingnya strategi, kepemimpinan, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Perang Badar, kita belajar bahwa kemenangan bukan semata ditentukan oleh jumlah atau kekuatan fisik, tetapi oleh iman, kesabaran, strategi, dan pertolongan Allah. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi kesulitan dan tidak menyerah dalam perjuangan, sekecil apapun kita di mata dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah Islam yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.